4 cara pengen bikin DC pinjol itu batal datang ke rumah atau nggak jadi datang ke rumah. Ya istilahnya mereka itu udah males lah ya mau datengin rumah kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman selalu diberikan keberkahan dan limpahan rezeki yang melimpah. Dan saya pengen ingatkan, saya tidak pernah buka jasa konsultasi apapun. Dan jika ada orang yang mengupload video ini di platform yang lain dan bukan di akun saya, itu terus kemudian mereka membuka jasa konsultasi, artinya mereka penipu dan akan mau menipu kalian. Hati-hati ya, mereka aja menggunakan cara menipu untuk melakukan usahanya, jangan sampai kalian tertipu, oke? Karena banyak banget yang mereupload video ini dan mengatasnamakan saya dan membuka jasa konsultasi ya. Semoga teman-teman tidak terjebak dari penipu-penipu itu dan penipu itu segera sadar akan kelakuannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar dan kemudian teman-teman merasa, wah DC bakal ada datang. Nah, teman-teman harus menghindari 4 hal ini atau mungkin melakukan 4 hal inilah ya. Jadi kalau kalian, biar kalian tidak gampang didatengin atau dianggap nasabah yang prospeknya bagus untuk segera ditagih. Oke, jadi yang pertama, teman-teman itu nggak boleh terlalu kooperatif atau terlalu komunikatif. Nah, terlalu kooperatif dan terlalu komunikatif membuat kalian itu malah sengaja diincar atau terus-terusan difokusin dan ditarget gitu teman-teman. Nah, ini penting banget. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat krusial ya teman-teman ya. Ketika kita gagal bayar, ketika kita telat bayar, dan lain sebagainya, kita menghadapi DC. Nah, kita pasti akan berusaha untuk menjelaskan dan berupaya agar ya DC itu mau mengerti. Dan ini menurut saya adalah sebuah kesalahan besar. Karena DC akan tahu banget kalian gimana, mereka bisa membaca karakter kalian, dan mereka akan menemukan cara agar membuat kalian itu gali lubang dan tutup lubang. Ya, ini tidak semua DC, tapi banyak DC yang kayak gitu. Ya, apes-apesnya kita ketemu DC kayak gitu ya, agak susah. Ya, agak repot menghadapinya. Nah, terus kemudian, kalau misalnya kalian mau merespon mereka, kalian setidaknya ya secukupnya aja. Kalian nggak usah curhat yang gimana-gimana, karena mereka sebenarnya tidak peduli. Mereka hanya mencari celah, mencari jawaban untuk membuat kalian agar bisa segera bayar. Nggak peduli sumber uangnya dari mana. Ya, kebanyakan takutnya kayak gitu. Apes-apesnya kita dapat DC yang kayak gitu. Ya ada kok DC yang baik ada. Ya, tapi ya kebanyakan orang-orang ya menemukan DC yang kayak gitu. Ya, teman-teman ya, yang kayak gitu. Mohon maaf sebelumnya, karena oknum itu selalu ada, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman hindari untuk membayar cicil-cicil atau membayar seadanya. Karena dengan begitu kalian dinilai, wah orang ini takut. Wah orang ini pengen berusaha untuk bayar, untuk menghindari kita datang. Ya, DC malah justru akan menekan, wah ini bisa nih diupayakan untuk segera bayar. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya pribadi, ya semakin kita, kalau memangnya kita nggak ada duit, dan belum tahu kapan bisa bayar, dan ada duit sebagian, kalau kalian bayarkan, itulah yang akan terjadi. Ya, jadi uang kalian itu nggak akan berasa, karena akan ketimpa sama denda bunga yang terus berjalan tadi. Karena kalian belum tahu kapan kalian bisa bayar, nah inilah bahayanya di sana. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini, teman-teman tidak boleh menunjukkan rasa takut. Teman-teman lebih baik menunjukkan rasa pasrah dan juga ikhlas. Ya, ini jauh lebih baik. Karena ketika DC itu dalam tanda kutip memberikan ancaman atau penekanan A, B, C, D, oke Pak, silahkan, tidak masalah, saya terima karena saya memang salah. Dan ya terserah Bapak mau apa, saya usahakan yang terbaik untuk membayar utang ini. Tapi kalau Bapak memang tidak bisa menunggu dan mau melakukan apapun, terserah silahkan selama itu tidak melanggar hukum. Udah, DC-nya udah males tuh. Udah pusing tuh DC-nya. Ya, udah harus gimana lagi nih orang ini bisa bayar. Itu yang paling utama yang harus teman-teman ketahui. Nah, hal-hal seperti ini perlu kalian ketahui juga. Dan yang mungkin harus teman-teman lakukan adalah perbanyak doa. Ya, oke, kalian merasa salah, saya memang berhutang, saya salah. Tapi jangan sampai hal ini membuat kita berhenti untuk berdoa. Teruslah berdoa, teruslah impikan masalah ini selesai, teruslah minta sama Allah SWT, teruslah zikir, teruslah kencangkan ibadahnya, jalur langitnya itu dikencengin, ya. Pasrahkan semuanya, insya Allah pasti akan ada jalan segera. Percayalah, saya pun pernah mengalaminya. Ya teman-teman ya, percayalah, yakinlah, insya Allah pasti akan jalan. Jadi jangan semakin terpuruk, tapi kita harus bangkit dan yakin pertolongan Allah itu pasti ada. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.